Roh Yesus, Roh Kudus sudah mencegah mereka untuk tidak memberitakan Injil ke Asia. Kenapa bangkang kali mereka ini, Bang? Bangkang ini, Bang. Bangkang kali. Kalau aku di depannya aku toko dia. Puh! Udah aku bilang sama kau, jangan pergi kau ke Bani Asia. Keseluruhan ya, Bunda. Aku Ngelek dia kan orang. ya ngelek. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Ulang, Abang ngelek. Abang ngelek, Bang. Ngelek tadi. Kenapa, Saya Bang? belum baca secara keseluruhan, Bunda. Saya belum baca secara keseluruhan, Bunda. Jadi saya enggak tahu menjawabnya. Itu Bunda. Mantap Bang, mantap. Nanti Bunda, ini baca luar lagi. biasa, banyak sekali pemahaman, bahkan sampai ke ini ya, Abraham. Luar biasa. Perkenalkan, nama Oh, iya, Kak, Bu. saya Nora Iya, Kak. Aritona, mantan mantan Kristen, ya, yang sekarang dinobatkan menjadi ibu gembala untuk meluruskan, maaf sekali, bani asu yang dikatakan Yesus di luar dari Bani Israel itu adalah asu. Saya meluruskannya, Bang, agar kalian tidak menjadi asu lagi. Maaf Bang ya, bukan Kak Nora ngejek Bang. Memang begitu Bang kenyataan. Memang begitu. Perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Perempuan Kanaan itu meminta tolong kepada Yesus. Tuhan, tolonglah. Aku sedang kerasukan setan, betul tidak? Sirofenisia kalau nggak salah, Bunda. Nah, sekarang saya bertanya. Di dalam Matius 15, kenapa dikatakan perempuan Kanaan? Tetapi di dalam Markus 7, kenapa dikatakan perempuan Sirofenisia dari Yunani? Kenapa, Bang, berbeda? Apakah Kanaan dengan Sirofenisia Yunani itu sama kota? Beda kan? Saya jawab beda kota, Bunda. Cuman mungkin beda sudut pandang penulis saja. Jangan beda pandang penulis, Bang. Matius, Markus katanya bersama-sama dengan Yesus, murid Yesus. Tapi kenapa menceritakannya berbeda? Menurut Markus, yang datang kepada Yesus adalah perempuan Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Betul? Tapi menurut Matius, yang datang kepada Yesus adalah perempuan Kanaan. Betul? Jadi yang benar yang mana? Paulus. Saya jawab sudut pandangnya berbeda, Bunda. Gak ada sudut pandang, Bang. Kalau saya mengatakan Bang Yuradit itu orang Jawa, ada yang mengatakan dari Kalimantan. Yang benar mana, Bang? Jawa apa Kalimantan? Sudut pandang itu jangan dikatakan sudut pandang, Bang. Ini karena sudah berbeda tempat, Bang. Kecuali perempuan Kanaan dengan perempuan dari Kanaan. Abang paham? Bang Yuradit orang Jawa tetapi tinggal di Jakarta. Yuradit dari Jakarta atau Yuradit yang orang Jawa. Gini, Yuradit Jakarta atau Yuradit dari Jakarta. Kan berbeda tuh, Bang. Nah, jadi yang benar yang mana, Bang? Sirofenisia atau Kanaan? Saya kan enggak mendalami itu, Bunda. Nanti kita tanya sama pendetanya ya. Poin. Ya. Bilang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini yang datang kepada Yesus waktu Yesus sudah sampai di Tirus ini siapa? Perempuan dari Sirofenisia atau dari Kanaan? Jawab pendetanya gini Kak Nora. Udah imani saja lah. Jangan. Bagaimana, itu Bang? kalau nggak salah dia minta didoakan anak perempuannya yang sedang kerasukan kalau nggak salah, Bunda ya. Dua-duanya sama, tempatnya sama. Jadi yang benar yang mana? Jawab sudut pandang penulis karena itu kan dua orang yang berbeda, Bunda. Oke, sekarang saya tanya Abang. Matius ya. Ini saya tengok. Itu penulisan Matius dari katanya perempuan Kanaan. Coba kita tengok yang ini, Bang. Matius 27. Saya bingung ya, kenapa Markus, Lukas, Yohanes tidak ada menceritakan soal ini. Kejadian besar ini loh, Bang. Mantap ini kejadian. Coba Abang baca. Matius 27 dari nomor 50. Yesus berseru pula. Ini pada waktu Yesus disalibkan. Yesus berseru pula,
dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kalau secara historis abang, pasti akan ada jejak sejarahnya. Bait suci mana yang pernah terbelah, bukit-bukit batu mana yang pernah terbelah. Karena ini sejarah besar bang. Terjadi gempa bumi ketika Yesus menyerahkan diri. Betul? Betul, oke. 51. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaan saya bang, di mana orang-orang kudus itu sekarang bang? Mati lagi? Saya nggak tahu Bunda. Mohon maaf, saya nggak bisa menjawab. Terus yang kedua bang, kenapa Yohanes, Lukas, Markus tidak menuliskan bahwa pada waktu Yesus bangkit ternyata ada juga kebangkitan orang-orang soleh pada waktu di kubur itu? Kenapa nggak dituliskan bang? Itu kan kalau nggak salah pada peristiwa penyaliban di Bukit Golgota itu yang lain pada lari semua kan? Ya. Ya, kita realistis saja, Bunda. Memang jawabannya rasul-rasul lari. Kalau lari semua, oke. Sekarang saya bertanya, kalau lari semua, apakah ada dinyatakan bahwa Matius berada di depan kayu salib itu pada waktu Yesus disalib? Dari yang saya pahami, bukan Matius, Markus yang ada di situ dalam wujud laki-laki yang berlari, kemudian dikatakan dalam LAI itu telanjang, padahal secara artinya dia membuka jubahnya dan lari gitu. Nah, berarti Matius nggak ada di situ kan, bang? Nggak ada, hanya Markus menurut yang saya pahami. Jadi tahu dari mana Matius terjadi gempa bumi dan orang-orang soleh pada bangkit, bang? Saya jawab, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus atau yang dikatakan penyihir oleh orang Yahudi, itu adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah. Jadi memang jadi fokus banyak orang. Jadi penulisan sudut pandang Matius itu pasti atas jangan ngarang bang, survei ke pakai data bang. Ini hanya berdasarkan apa yang saya dengarkan dari. Jangan membuat suatu jawaban yang memang tidak tahu. Ini saya mendengarkan dari Dr. Bambang Nursena, Bu. Penjelasannya kira-kira seperti itu. Kalau abang ada kesempatan ketemu sama Dr. Bambang Nursena, sampaikan pertanyaan saya. Orang-orang kudus yang bangkit pada waktu Yesus bangkit, kemana semua bang? Karena dikatakan di situ, mereka bangkit lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan banyak orang yang melihatnya. Mana sekarang mereka bang? Ya, saya nggak tahu, Bunda. Kak Nora bang, ibu gembala bang. Kak Nora ibu gembala, jadi tahu semua. Bukan begitu. Inilah maksudnya begini loh bang. Secara logika kita lah bang. Bunda ini banyak sekali pemahaman di ini ya. Jago, luar biasa. Banyak pemahaman Kristen yang Bunda paham. Saya ibu gembala. Ada nggak sejarah yang membuktikan bang? Ada pernah terjadi kebangkitan orang-orang soleh pada waktu itu? Ada nggak? Yang kalau kita bayangkan orang-orang soleh pasti kayak Nabi Nuh, ya kan? Terus Nabi Daud, betul nggak? Nah, ini kemana semua bang? Soalnya mereka masuk ke dalam kota kudus. Dah. Abang gereja mana bang? Kalau saya belum tahu, maaf. Gereja Kristen, Protestan. Kristen, maksudnya gerejanya apa? Denominasinya? KBPK, GKPI, GPDI. Gemim. Oh, Gemim.
GMM itu seperti seperti GPDI ya. Gereja Kristen Protestan sih Bunda. Oh, bukan karismatik ya? Iya, saya baru tahu ada yang gereja-gereja gitu, Bang. Karena dulu yang saya tahu cuman GKPI, HKBP, GPI. HKBP. Mirip HKBP, sealiran sama HKBP. Oh gitu, jadi mereka memakai bahasa daerah. Kalau aku GKP dulu Kak Nora. Bahasa Indonesia. Berarti kayak GKPI dong, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Oh begitu. Berarti panduan buku lagunya buku apa itu Bang? Kidung Jemaat atau apa? Jemaat Bunda, Kidung Jemaat. Kidung Jemaat kan? Iya, jadi teringat lagu aku Bang. Gita sorga bergema. Iya kan, benar kan? Lahiran, na. Gitu. Ya, jadi begini Abang. Ya. Abang pelajarilah memang Bible Abang bandingkan dengan ajaran Paulus, ajaran Yesus. Tapi satu permintaan saya ketika Abang betul-betul ingin mau belajar, coba hilangkan dulu yang namanya doktrin keimanan. Kalau Abang tetap masih memakai doktrin keimanan, itu akan mengalahkan akal pikir Abang. Karena begini Bang, di dalam Islam itu kami berakal dulu baru beriman. Kenapa begitu? Kalau manusia tidak berakal, dia tidak akan bisa mengetahui bagaimana konsep Tuhannya, Bang. Kalau menggunakan iman saja, Bang, maaf, botol kecap saja Abang bisa imani. Betul tidak? Tetapi kalau memakai akal, pantas nggak? Layak nggak? Kalau botol kecap itu dituhankan. Makanya kenapa kami tidak mau menuhankan makhluk? Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan, Allah itu tidak bisa disamakan, diserupakan dengan makhluknya, Bang. Karena apa? Karena makhluk itu berbatas, Bang. Mau tidak mau memang Abang harus menerima hakikatnya Yesus adalah manusia, Bang. Kalau Abang mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan, saya akan bertanya kepada Abang. Ketika Yesus yang hakikatnya dilahirkan Bunda Maria 100% manusia, 100% keilahian dia ketika masih bayi, apa yang bisa dia lakukan? Karena kalau Abang mengatakan 100% ilahi, barakallah Kak Medi, kalau 100% ilahi berarti kesempurnaan ketuhanan yang dimiliki Yesus itu sudah betul-betul sempurna karena 100%. Kesempurnaan itu kan 100% Abang. Betul nggak? Ya kan? Nah, 100% dia manusia, dia lapar, haus, dia menangis, dia ketakutan. Yesus ketakutan, Yesus marah, Yesus lapar, Yesus haus, Yesus tidur. Kan betul Bang? Nah, 100% keilahian dia ketika dia masih bayi saja Bang, apa yang bisa dia lakukan? Pasti nggak ada Bang. Dia bayi, dia ditetei mamanya. Ketika dia berak, dia diceboin. Ketika dia besar, dia diberikan mukjizat sama Tuhan. Betul nggak? Nah itu, makanya kalau di dalam Islam, berakal dulu baru beriman. Seperti yang saya bilang, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Makhluk bisa mati, Yesus mati. Makhluk bisa makan, Yesus makan. Sementara Tuhan itu adalah entitas tertinggi Bang, yang memiliki sifat kemahaan. Mahasiswa, berarti sudah lebih tinggi tingkat pendidikannya daripada SMP, SMA, SD. Benar kan Bang? Nah, kemahaan Tuhan tidak bisa dimiliki oleh manusia Bang. Yesus tidak bisa maha melihat. Yesus bukan maha mengetahui Bang. Tidak ada dia tahu apa-apa Yesus Bang. Abang tahu kan cerita pohon ara? Kan dia datang ke pohon ara itu kan dia karena lapar. Benar tidak Bang? Nah, pada waktu dia dapati pohon ara itu tidak berbuah, apa yang dia lakukan? Dia mengutuk, kan? Nah, sementara tertulis di situ pohon ara itu belum musimnya berbuah. Betul nggak Bang? Nah, kenapa Yesus tidak tahu belum musimnya berbuah? Oh, itu kemanusiaannya Nor. Nah, ketuhanannya mana? Kan jadi kayak gitu Bang. Iya kan? Makanya di dalam Yohanes 5:30 Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Udah mungkin sekian dulu. Enggak bang, ini ku tambahin sedikit bang ya. Ini di Al-Quran bang, yang dikatakan orang tadi bang sedikit. Kata Allah gini, wala ya'murukum an tattakhidul malaikati wan nabiyyi arbaba ayamurukum bil kufrihi ba'da id wa antum muslimun. Kenapa dikatakan ini? Tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Jadi yang dikatakan di sini bang, hanya orang Islam bang. Kenapa di kalimatnya itu muslimun? Hanya orang Islam yang tidak menuankan nabi ataupun utusan bang, gitu. Kalau dibilang manusia berarti ke seluruh manusia kan, tapi kalau dibilang muslimun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, gitu bang. Jadi di Islam itu tidak bisa menuankan utusan ataupun nabi. Oke, terima kasih bang. Lanjut sama Kak Nora. Barakallahu fiik. Oke, izin turun, luar biasa diskusi ya. Sama-sama follow saya bang. Luar biasa. Follow saya. Siap bunda, izin. Terima kasih waktunya terhormat ya. Saya naik ke sini. Maaf kata kalau ada kesalahan kata dan perbuatan. Iya, mohon maaf juga saya bunda ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Amin. Makasih bang ya. Sehat selalu. Punaian yang lain Kak Nora ya. Iya, naikkan. Bagus dia teman-temannya. Dia tuh sopan santun kelas lah. Oke, selamat sore Pak Winata, Kak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan. Label tersedia. Gunakan geser ke atas lalu ke kanan untuk melihat. Bang Leo, selamat sore. Selamat sore. Oke, selamat sore Bang. Kristen Islam Bang? Kalau saya Muslim, saya menyimak di bawah aja. Oke, makasih Bang ya. Syukron jazakallah. Sama-sama. Kita naikkan siratmu. Ratmu, selamat sore Ratmu. Ratmu, selamat sore. Halo Ratmu, selamat sore. Ratmu, selamat sore. Aduh, ketawa dia kok. Siap. Astagfirullahaladzim. Matraso, selamat sore Matraso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau Iya bang. Ada yang mau disampaikan bang? Saya tanya sama Bunda Nora tadi. Saya punya unek-unek kok. Jadi penasaran. Silakan bang. Gini, tadi kan Bunda Nora tadi kan bilang gini, pada Yesus ada penyaliban, terus orang-orang Muslim atau orang soleh dibagikan. Lah itu hidup selamanya atau gimana Bunda? Kenapa bang? Itu tadi kan ada penyaliban di kitab Bibelnya Onten tadi. Nah, orang-orang Muslim kan dibangkitkan. Orang-orang Muslim? Orang-orang apa tadi yang dibangkitkan orang-orang tadi? Saleh. Ya betul. Lah itu termasukkan nabi-nabi bang. Termasukkan nabi-nabi. Ini yang saya tanyakan bang. Kita nggak bisa asumsi. Yang orang saleh yang dibangkitkan ini siapa saja? Ya, yang betul, pertama, betul. yang kedua, mereka kan masuk ke kota Kudus katanya, dan banyak yang melihat. Nah ini sekarang orang-orang saleh yang bangkit masuk kota Kudus ini mana? Sekarang ini. Itu kemana itu bang? Apa masih hidup atau gimana itu? Nah itu yang kan makanya saya bilang itu yang saya tanyakan. Dia bilang nanti dia mau tanya sama Pak Bambang Lustena. Ya silakan tanya ke Pak Bambang.
Nah, barangkali Bunda asumsi Bunda Nora itu tahu gimana. Enggak, saya nggak berani asumsi tentang Bible mereka. Iya, nggak berani saya. Oh ya gitu. Pertanyakan. Oh ya gitu. Saya maksud Bunda Nora sudah ngerti saya. Tapi saya kan penasaran tadi, barangkali bisa jawab gitu. Oh enggak, Bang. Oh. Saya pun kalau tahu, Bang, tidak ada kapasitas saya untuk menjawab itu, Bang. Oh ya. Karena itu kitab mereka, nanti dikatakan kita berasumsi, kan begitu. Oh ya. Ya gitu saja Bunda Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallah. Selamat. Insyaallah. Ya. Turun. Ya, Assalamualaikum. Bang Faruk Sianipar 17. Mohon Kristen turun. apa Islam? Turunin aja Bunda kalau nggak ngomong. Turunin aja. Faruk Sianipar. Ini Oten atau apa nih? Halo? Nyamar. Nyamar nih. Aku lagi nyari abangku. Udah cukup lah kau. Cari abangmu terus. Ada aja kau. Silakan yang lain, gak ada yang lain. 1.400 orang silakan tap layar sampai 2M kalau bisa. Dan bantu follow ya akun Kak Nora, akun aku yang baru, akun Bang Paru. Ya, di follow dulu ya akun kami. Ini akunku yang mana loh, woy? Iya, akun Pak Winata juga. Beliau ini mau minta on cam Kak Nora. Bantu follow. Oh iya. Di follow semua dong, di follow. Jangan lupa teman-teman akun Pak Indra Kurniawan, Bang Sal, Bapak Dwi Winata, Batak Mualaf, Ustadz Dio, Bang Paruk, Kak Nora, Bang Paruk, Sianipar lagi 2 kali. Silakan follow tap. Oke Bang Lasman, selamat sore. Bang Lasman. Sore. Islam Kristen Bang? Sore. Islam Kristen. Mohon maaf kepencet tadi itu mohon diturunkan Islam Makasih ya Bang. Diturunkan aja Bang, kepencet. Baik. Sama-sama. Baik. Aku sekarang udah kayak moderator tegas-tegas aja nih, anjay. Pargeta, selamat sore Pargeta. Selamat sore. Karisten. Jelas orang Darah Kristen. Yesus. Oke, mau diskusi sama Kak Nora Bang Paru? Atau Ustadz Dio, silakan. Bu Nora. Oke, silakan sama Kak Nora. Lanjut Kak Nora. Siapa nih? Banyak penggemar Kak Cam Nora. lah, yang tadi open cam nih, ini open cam. Open cam lah, kalau enggak mau aku. Buka baju. Enggak, pakailah dulu bajunya Bang. Tadi kan abang itu open cam itu, saya salut. Saya approve kepada orang-orang yang mau beropen cam. Saya santun, beliau pun santun tadi. Itu namanya diskusi tadi. Aku tak bisa open cam karena ini masih levelnya rendah. Ya udah. Bang berbohong dia bisa Kak, bisa berbohong dia. Bukan tidak bisa, dia tidak mau karena level dia level iyalah. Bagi kami kau itu masih bin at. Ah ya udah turun kau. Bang dia turun. Udah cerot lu bilang pull up. Jangan ngomong di sini. Aku balas WA-nya kok dia ngomong pula di sini. Halo, selamat sore Pir Solsel. Pir Solsel. Halo. Selamat sore Pir Solsel. Kalau abang nggak jawab sekali lagi, abang kami turunkan. Turun sendiri, lapet.
Oke, di sini ada improvisasi ya. Halo Bang Heria, selamat sore. Bang Heri. Bang Heri. Weh, bateraiku ya Allah. Kau di mana itu? Itu Kak Nora, aku nanti nggak bisa ngomong lagi Kak ya. Aku cuma nek-nekkan orang. Bang Paru di GIM beli katanya. Beli bubur kacang hijau. Belum makan aku dari tadi. Beli bubur kacang hijau. Gara-gara nyari abangmu Bang Paru ya. Memang luar biasa Bang Paru perjuangannya. Darah Yesus. Bagilah Bang Paru. Kak Nora tengok tuh Kak Nora. Bang Naung, Bang Naung, selamat sore Bang. Kak Nora, aku nggak bisa ngomong lagi nih Kak Nora. Aku izin mute ya, cuman bisa naikkan orang nih, soalnya nggak pakai handset lagi, habis baterai. Ini dengar nggak suaraku Kak Nora kalau gini? Selamat siang semuanya, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Iya, sore. Ini namanya siapa kok susah kali dipanggil? Namanya siapa, Bu? Panggil aja Tiara. Tiara, Kristen, Islam? Saya Katolik. Oke, ini temanya iblis lebih hebat dari Tuhan Hotel. Mau diskusi? Ya Mas, ya itu saya naik ini karena mau bertanya itu. Maksud Tuhan Hotel itu apa? Itu orang Kristen. Oh, emang yang ngomong itu agamanya Muslim kah? Kristen. Kami di Komal ini alhamdulillah Islam, cuman Anda yang Kristen. Oke. Saya emang Katolik ya, saya emang Kristen, kalian Islam. Kita itu semua di dunia ini sama aja, sama-sama manusia. Jadi kalau bisa Mas saling mengerti. Apa mau curhat, Bu? Ini room diskusi lintas agama, bukan room curhat, Bu. Saya tidak curhat. Saya tuh tidak curhat. Udah, kita bahas tema. Atau nih, temanya iblis lebih hebat dari Tuhan Oten. Itu temanya, Bu. Berarti kamu lebih suka membanggakan iblis lah gitu ya? Berarti lebih hebat iblis ya di dunia ini ya? Iya, karena iblis di dalam Bible Anda, Ibu, kenapa? Iblis itu kan terjadi, penyalipan terjadi karena bisikan iblis. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mewariskan dosa waris, yang akhirnya dosa waris itu ditebus oleh Yesus, itu kan karena dari bisikan iblis. Ibu lupa? Ibu harus pelajari Bible ya, Ibu, baik-baik. Iblis itu banyak menjadi andil besar dalam soal penyalipan. Kalau Yudas tidak dibisik oleh iblis, tidak akan ada namanya penyalipan, Bu. Ya terus merasa diri kalian di sini kan udah merasa suci, udah merasa baik kan? Kenapa iblis lebih hebat, Bu? Saya kasih tahu, Bu. Yesus pada waktu dia ditangkap, dia kan ditampar, Bu. Enggak, tunggu dulu. Ya kan? Ini nyuruh saya on cam dulu. Ini kan kita bahas tema, Bu. Saya harus on cam.
Iblis, sebentar Bu. Yesus waktu ditangkap, dia ditampar, diludahin, ditombak, dicambuk, dipaku. Ya kan Bu, bahkan dikasih mahkota duri. Nah, iblis tidak mengalami apa yang seperti dialami oleh Yesus. Nah, sekarang saya tanya kembali sama Anda. Nabi Muhammad aja dia pernah dihina, pernah dicaci, ya? Ya, oke. Nabi Muhammad itu manusia, Bu. Juga sama telur busuk apa segala macam itu. Pernah juga Nabi Muhammad SAW merasakan. Emang saya kenapa? Kenapa diturunkan? Tidak tahu. Kenapa diturunkan? Itu bukan menghujat dia, memang benar Nabi Muhammad pernah diludahi, dilempari, dia nggak menghujat. Itu benar. Iya, kenapa diturunkan? Oh alah, nggak tahu. Terus kenapa itu? Oh alah. Naik lagi Bu, permintaan Bu, ayo. Tidak tahu siapa yang turunkan. Nabi Muhammad diludahin. Gak ada yang turunkan, turun sendiri dia. Berarti baterainya. Nabi Muhammad diludahin, Nabi Muhammad diblablain, itu biasa. Bahkan kalian mengatakan Nabi Muhammad diracun, yes. Karena apa? Hakikatnya Nabi Muhammad itu adalah manusia. Manusia diracun, diapain biasa. Tapi kalau Tuhan ditampar, Tuhan diracun, Tuhan dikasih mahkota duri, Tuhan ditombak. Nah, ini yang luar binasa. HP-nya dibanting suaminya. Boleh saya bertanya? Coba diluruskan itu ya. Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad SAW. Aku belum dapat referensi. Ini izin dulu saudaramu ini Samaria Borussia Nipar. Takut Sinor ini dari tadi typingnya pada nggak beres. Tapi di Jambar berkali-kali nggak mau dia. Udah lanjut Bang Faru. Ya aku sendiri belum pernah dapat referensi ya. Nabi Muhammad SAW itu diludahin. Nggak ada itu. Ya. Karena seandainya itu terjadi, habis tanah itu. Nggak ada cerita, pasti habis. Enggak, aku nggak keluar. Halo Kak Rida. Silakan Bang Winata, kalau mau ngomong Bang, silakan Bang. Ya, oh Bang Winata tadi mau ngomong, silakan Bang. Iya, aku mau tanya sama Kak Nora atau sama Ustadz Dio. Yang dibilang kitab suci itu, kitab suci umat beragama, apakah seluruhnya harus berisi firman Tuhan? Itu aja. Silakan Bang Dio. Ya, kalau namanya kitab suci ya, terus kitab itu suci dari kebohongan, suci dari kebenaran, suci dari pemutarbalikan fakta, suci dari semua sifat-sifat yang ada pada manusia. Itulah kitab suci. Tapi kalau kitab suci yang dikatakan kitab suci itu masih ada hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, itu nggak layak disebut kitab suci. Salah satu contoh, yang namanya kitab suci nggak mungkin kontradiksi. Mustahil, itu nggak mungkin. Justru karena kesuciannya lah,
maka kitab itu tidak akan mungkin kontradiksi. Kalau kita dapatkan ada satu kitab suci atau satu kitab yang dianggap suci kemudian banyak kontradiksi di dalamnya, bisa kita pastikan itu bukan kitab suci. Apalagi ada indikasi-indikasi yang tertuang dalam ayat-ayat yang dianggap kitab suci tersebut yang menunjukkan itu memang bukan dari Tuhan. Seperti karangan-karangan manusia, pengakuan penulis-penulisnya bahwa dia menulis bukan dari firman Tuhan dan seterusnya. Itu. Oke, berarti kalau gitu kitab yang disebut Bible atau Biblos itu kalau disaring lagi mana yang perkataan Tuhan, mana yang firman Tuhan, mana yang karangan manusia, mana yang buku-buku tambahan, itu kira-kira setipis apa itu kitab sucinya umat Kristen? Nah, kalau sudah menyangkut itu ya aku no comment. Nggak bisa untuk menjelaskan itu, Bang. Aku no comment kalau itu. Siapa dulu yang baru masuk? Lokal, selamat sore lokal. Selamat sore. Aku tanya, ya ini bersuara lokal. Lokal. Aku jaringannya gak bagus. Ya bukan Tuhan aja deh, lokal di bawah dulu deh. Lokal di bawah, jaringannya gak bagus. Ya bukan tukang duduk Kristen Islam. Ante ambil alih dulu bentar. Kristen. Oke, ini temanya, iya suara kipas aku. Oh, ini temanya iblis lebih hebat dari Tuhan Oten. Iya guys, itu suara kipasku. Kalau aku mute, nah apa yang ngomong? Udah aku mute ya. Kalian jangan protes kipas, mending kalian beli nasi dah. Pasti aku bisa ini. Oke. Bukan tukang rudu. Ini temanya iblis lebih hebat dari Tuhan Oten. Tanda tanya, silakan. Apakah iblis lebih hebat dari Tuhanmu? Ya, kalau iblis lebih hebat dari Tuhan saya, artinya dia bukan Tuhan, tapi dia memang lebih hebat dari iblis. Tuhanmu lebih hebat dari iblis, bukan iblis lebih hebat dari Tuhanmu. Oke, di mana datanya Tuhanmu lebih hebat dari iblis? Ketika Yesus menghardik legion orang yang kerasukan legion itu artinya ribu-ribu setan. Dia menghardik setan dan memasukkannya ke dalam babi-babi. Bahkan setan itu takut. Dia berkata, "Apa urusanmu di sini, engkau anak Allah?" Dia berkata seperti itu. Nah, saya boleh bertanya ya, dua arah ya. Tadi kan belum selesai. Itu belum selesai. Kamu mengatakan Tua itu belum selesai kau bacakan. Coba kita buka Matius 4 ya, Matius 4 nomor 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nih, pertanyaannya, seharusnya Tuhan yang mencobai, Tuhan yang mencobai iblis, Tuhan yang mencobai manusia, Tuhan yang mencobai segala ciptaannya. Ini kenapa Tuhan kau yang dicobai iblis? Coba, berarti iblis itu lebih hebat dari Tuhanmu. Sementara kami ini dicobai oleh Allah, kami diberikan ujian oleh Allah. Tapi ini kebalik sama kalian. Justru Tuhan kalian yang dicobai oleh iblis. Berarti di sini iblis lebih hebat daripada Tuhanmu. Begitu. Ya, sebenarnya bukan itu tadi fakta yang saya berikan, tapi kamu beralih ke situ. Tapi nggak apa-apa ya.
Nah, ketika Yesus bahwa itu tidak kamu selesaikan. Coba kamu baca sampai selesai. Saya berbicara tentang di mana Yesus mengusir roh legion, di mana dia melihat ada orang yang kerasukan, dan ketika orang yang kerasukan itu melihat Yesus, dia ketakutan dan berkata, "Apa urusanmu, hai engkau anak Allah yang maha tinggi?" Itu yang data yang saya berikan. Nah, tetapi kamu lompat kepada selesaikan, karena kamu tidak selesaikan, maka saya lompat ke Matius 4. Saya tunjukkan data bahwa iblis lebih hebat. Itu selesaikan ceritamu itu. Itu di mana ya? Dari sini kubacakan semua. Selesaikan, ku bilang selesaikan. Itu kamu nggak sampai habis. Coba di mana ayatnya? Ya. Saya buka. Kisahnya ketika dia di mana? Setan itu melihat Yesus datang, dia ketakutan dan berkata, Di mana datanya? Di mana datanya? Suruh saja. Ini kan ada Nora, suruh tanya dia, katanya kan dia. Kenapa kau suruh Nora? Aku kan ngomong sama kau. Kok Nora pula kau bawa-bawa? Kau sedang bicara sama saya. Mana datanya? Ya, sebentar ya. Ya. Datanya kan. Aku nanya dia data, Bang Dio ku dengar suara ketik-ketikan. Ini Bang Dio mau bantu apa? Enggak, lu juga tengok kakak ini. Entah apa-apa dia ngomongnya. Astagfirullahaladzim. Cewek aku Bang Dio. Mana ada yang masuk? Jadi dia nyari data. Datanya ini ada di perpustakaan. Perpustakaan itu 5 jam di perjalanan dari rumahnya. Jadi melewati perpustakaan itu kena lampu merah, ada 35 lampu merah, ditambah lagi 15 kemacetan. Jadi dia belum bisa membuka datanya. Jadi kalian sabar ya teman-teman ya. Datanya itu di perpustakaan 5 jam dari rumahnya. Oke teman-teman? Masih sempat berak nggak aku ini ya cari datanya? Bukan tukang duduk. Masih sempat nggak aku berak? Berak dulu aku ya, lama kali datanya. Data apa? Data apa? Data Tuhannya itu mengapain orang kesurupan, terus setan itu dipindahkan ke babi-babi. Masa dia nggak tahu? Biarkan aja Nora. Iya. Nanti DM pinjam uang. Gak nyambung ya kan? Sayangnya Samsung ini nggak bisa untuk merekam layar. Kalau bisa, banyak kali DM-nya. Siapa bilang bisa loh? Nih, untuk apa aku kasih tahu ya? Samsung apa? Samsung apa Kak Nora pakai? 21. Bisa lah, masa nggak bisa? Nih, setuju. Oke, terima. Kanora cantik pakai pasmina, iya. Ntar lagi aku pakai malam, aku biasa pakai pasmina malam. Malam pasmina, tengah malam aku pakai putih semua. Baru teriak. Aduh, receh kali itu mah. Ada saudara imanku di bawah yang punya ambulan.
tolong samperin dulu si bukan tukang duduk ini pakai ambulan, coba tanya keadaannya bagaimana, karena sampai sekarang belum ada juga data yang dibacakan atau disebutkan. Sepertinya kemacetannya itu ada bukan 15 kemacetan ya, 35 kemacetan, lampu merahnya 65 lampu merah yang dilewatinya, sehingga sampai sekarang datanya nggak ada. Ini bukan berak lagi, aku sempat tidur pun aku sempat lagi sampai mimpi. Lama-lama aku tengok Kak Hesti kayak Oten juga, lama-lama aku tengok nyambung. Kenapa gitu Bang Dio? Lampu merah kemana nyebrang tak apa-apa lah kayak. Emang Oten kok dia, tapi dulu. Nah, Bang Winata. Bang Winata gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Udah ada ini? Alhamdulillah 2 hari ini aku didera ini apa? Sesak, kata Kak Nora itu normal katanya. Efek dari obat pengencer darah. Operasi iya kan? Jadi dia bekerja, maksudnya lagi dia bilang beradaptasi. Ya, tapi tetap waspada Bang ya. Jangan terlalu Makanya yang kayak begitu harus sediakan alat nebu dengan oksigen Bang. Itu yang nggak ada di sini. Bisa dipicu. Intinya tensi abang harus normal, jangan tinggi, jangan rendah. Karena nanti kalau sempat tinggi tensi itu, jantung dipacunya dengan cepat dan akhirnya menyebabkan sesak itu makin bertambah. Sekarang jadi dokter suka Nora. Tahun 2010 loh, sampai 2022. Bayangkan berapa puluh tahun itu bapak itu. Makanya kalau ditengok badannya itu udah obat saja tuh. Subhanallah. Syafaqallah Bang. Apa Bang? Mana bukan tukang duduk? Rajin bergerak ya Bang ya. Jalan pagi. Markus 5. Apa? Matius 5. Ante. Matius 5 nomor? Markus 5. Markus 5 nomor ayat 1 sampai 20. Nah, baca silakan. Panjang kali ini. Pasal 5 ayat 1 sampai 20. Nah, ayat yang kau bawakan ini Markus 5 nomor 1 sampai 20. Sementara kau bacakan tadi 1 ayat. Makanya aku tanya datanya. Silakan bacakan. Kamu baca cuma 1 ayat tadi. Sementara data yang kau bacakan 1 sampai 20 yang kau kasih datanya. Silakan baca, kami dengarkan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gesera. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka.
Lalu keluarlah roh rojat itu dan memasuki babi-babi itu. Bang Dio. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk dan berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ya, sampai di situ. Saya tidak baca sampai kayaknya kau ini dulu kau itu suka puisi atau drama ya. Karena teringat kau membaca itu, teringat aku dulu. Dia bacanya gitu, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari cara kamu membicara itu, kamu sepertinya dulu suka puisi atau main drama waktu sekolah. Ini di sini dikatakan Yesus mengusir namanya roh jahat, ya. Di sini Yesus mengusir roh jahat. Kalau kamu bilang di sini orang yang mengusir roh jahat itu adalah termasuk orang hebat, ustaz kami bisa mengusir roh jahat. Nggak ada kami sembah-sembah. Pertanyaannya, temanya adalah iblis lebih hebat dari Tuhanmu. Ya, kalau hanya sekedar roh jahat, pendeta disuli lubis juga bisa menggapai roh jahat. Kenapa nggak kau tuhankan aja disuli lubis? Nah, bisa dia orang-orang kesurupan dia pakai sudi lubis, itu pendeta kalian loh. Jadi gak nyambung dengan temanya. Iblis lebih hebat dari Tuhan Oten. Justru lebih nyambungnya ke Matius 4 nomor 1 sampai 11, di mana Yesus dicobai oleh iblis. Dia kan Tuhan. Kenapa Tuhan dicobai oleh iblis? Kalau sekedar mengusir roh jahat, aku pun bisa. Pakai sekte berapa lagi? Ya, jadi gak nyambung. Ya, bukan geruduk. Tapi ku kasih kau bertanya. Tadi kau mau bertanya, silakan. Ya, pertanyaan saya. Sebelum saya bertanya, saya dulu. mau Kak, bukan. Kau ini pasrah kali loh. Harusnya kau tanggapi lah. Kau pasrah kali. Tanggapi lah. Tidak perlu ditanggapi karena dia kan hanya Sebelum saya bertanya, saya juga mau menjawab soal Yesus dicobai. Memang betul Yesus dicobai. Tetapi apakah dia tercobai? Tidak, dia menang atas percobaan. 3 kali iblis ingin mencobai dia, tetapi ketiga kalinya dia tidak bisa dicobai. Nah, pertanyaan saya adalah, saya pernah, belum ya. Saya ingin bertanya kepada Nora Jangan tes sama saya.